paling utama itu yang memang sebagai pilot project adalah sistem AC ya, concern ke subsistem AC. Nah, selain itu juga ada skema Wide Area Protection Scheme untuk menghindari power swing saat open looping di dua sisi di subsistem Lampung. Kemudian juga ada wide area juga untuk interkoneksi ya, Sumbak Solteng dan Sumbagut di sisi 275 kV di sini segmen Payakumbuh Sudempuan. Dan ada juga skema wide area protection scheme untuk menghindari power swing juga di sistem Sumbak Solteng di subsistem Sumsel Jambi, dan yang terakhir juga event based island operation di subsistem Bengkulu. Nah, jadi memang defense scheme DDS ini didesain untuk kondisi-kondisi kritis. Nah, dan concernnya memang lebih ke arah island, yang sifatnya island, dan kondisi-kondisi stabilitas. Nah, memang kondisi itu yang memiliki tingkat yang tinggi ya, yang dapat menyebabkan blackout khususnya. Oke. Langsung saja mungkin untuk progres ya implementasi DDS di Sumatera. Nah, di Sumatera sendiri ada 3 subsistem, yaitu Sumbagut, Sumbaksel, dan Sumbakteng dan Sumbaksel. Terdapat ada 3 DDS yang saat ini sudah terimplementasi. Ada DDS Aceh, kemudian Riau Sumut, dan DDS Lampung. Yang saat ini progresnya masing-masing dapat kita lihat. Untuk Aceh sudah 95%. Saat ini hanya untuk progres penambahan skema di lepas pembangkit ya, pembangkit Arun. Kemudian untuk DDS Riau dan Sumut masih 52%. Ini masih progres integrasi SCADA di Sumut sebagai target pelepasan. Kemudian DDS Lampung sendiri sudah 90%. Lagi proses pengujian. Nah, tadi kita ketahui sebagai pilot project adalah untuk skema island operation subsistem Aceh. Nah, yang mana memang secara historikal island Aceh ini sangat rendah tingkat keberhasilannya. Nah, jadi dari situ kita berawal dari histori tersebut, kita mencoba memetakan potensi penyebab-penyebab yang dapat memungkinkan terjadinya blackout Aceh. Nah, karena sistem dan konfigurasi dari subsistem Aceh ini yang masih radial dan panjang, sehingga berpotensi banyak titik-titik yang dapat menyebabkan sistem Aceh ini terpisah. Nah, dapat kita lihat di sini yang subsistem Aceh yang radial terdapat 10 potensi subsistem Aceh terpisah ketika terjadi gangguan transmisi. Nah, ada dari mulai segmen Binjai, GI Binjai sampai ke GI Sigli. Nah, secara prinsip kerja tadi juga sudah disampaikan sama Mas Agus. Untuk prinsip kerja di sini sebenarnya integrasi antara SCADA, relay, dan server dari DDS itu sendiri. Jadi di sini di mana ERTU dari masing-masing feeder akan mengirimkan ke SCADA Master Station P2D yang terintegrasi dengan Master Station P3B. Kemudian RTU dari masing-masing pengantar akan mengirimkan data transfer pembebanan pengantar. Sebagai contoh di sini Brandan Langsa misalnya 42 mega. Nah, kemudian dari data master station P3BS ini akan mengirimkan data tersebut ke server untuk dilakukan optimasi. Nah, setelah dilakukan optimasi, hasil dari optimasi tersebut dikirimkan dari server ke relay untuk sebagai target arming. Sehingga ketika terjadi gangguan di segmen Brandan Langsa ini, maka relay sensing yang ada di GI Langsa akan mengirimkan trigger ke GI target, relay GI target untuk melepas beban yang sudah di-arming oleh server.
Nah, ini sebagai contoh untuk DDS yang sudah diterapkan dan juga sebagai pilot project untuk DDS ini. Nah, selain subsistem AC ini juga kita juga lagi proses penerapan untuk DDS Wide Area Protection Scheme, khususnya di sistem Lampung, di mana subsistem Lampung sudah memiliki 2 jalur backbone ya dari sistem Sumsel. Nah, di sini ada sistem ada backbone jalur timur dan barat, yang mana ketika salah satu jalur backbone ini terputus dan subsistem Lampung mendapatkan transfer dari hanya satu jalur backbone, berpotensi menyebabkan power swing atau ketidakstabilan pada sistem ini. Sehingga DDS ini hadir untuk mengantisipasi kondisi kritis tersebut. Dia mencoba seperti yang disampaikan sama Mas Agus sebelumnya tadi, bahwa ada 3 strategi ya, 3 line of defense tadi. DDS hadir mencoba untuk memitigasi sebelum terjadinya kondisi unstabil tersebut. Karena secara desainnya untuk logiknya sendiri, DDS tidak menggunakan parameter-parameter seperti frekuensi ataupun tegangan lagi. Jadi full dari berdasarkan dengan event base. Oke. Nah, selanjutnya yaitu produk dan implementasi DDS. Nah, produknya tadi juga sudah sempat disinggung sama Mas Agus bahwa DDS ini terdapat dua produk ya. Dua produk intinya adalah dashboard monitoring dan aplikasi DAS, dan juga selain server DDS itu sendiri ya. Nah, jadi di sini tadi sudah sempat disinggung sama Mas Agus bahwa aplikasi dashboard monitoring ini berfungsi untuk memonitoring nantinya, memonitoring skema-skema hasil optimasi dan dapat juga melakukan kontrol ya, kontrol komen, beberapa fitur kontrol komen seperti mengeluarkan fitur prioritas dari skema atau melakukan mode maintenance. Nah, sedangkan aplikasi DAS ini tadi juga berfungsi untuk melakukan setting konfigurasi skema DDS ini. Jadi untuk mengimplementasikan atau mewujudkan DDS ini dapat berfungsi, nah, user harus melakukan setting konfigurasi terlebih dahulu dengan mengintegrasikan ya. Fungsinya DAS ini sebenarnya mengintegrasikan antara peralatan yang ada di site, contohnya relay, dengan server. Nah, itu juga mungkin yang menjadi dasar kita ya. Kenapa filosofinya DAS ini disebut arsitek Studio Horizon. Karena Horizon ini kalau kita secara terminologi Bapak Ibu merupakan garis ya, garis lurus antara bumi dan langit. Kalau kita secara terminologi. Jadi sebelum DDS ini melewatin DAS ini menuju ke ekosistem peralatan di atas dari DDS seperti server dan dashboard, jadi belum bisa terimplementasi. Jadi dari peralatan relay harus diintegrasikan terlebih dahulu dengan aplikasi DAS ini. Nah, proses integrasi ini yang akan mungkin menjadi harus perhatian khusus dalam melaksanakan proses implementasi DDS ini, karena di situ ada poin-poin tertentu dan seperti syarat ya, syarat pre-requirement sebelum DDS ini dapat diinstal. Nah, ini mungkin sekilas ya aplikasi dari DAS. Jadi tadi juga fungsi utamanya adalah konfigurasi skema dan menambah atau merevisi skema. Di sini dapat dilihat juga beberapa jenis skema yang ada di tampilan DAS pada berandanya. Kemudian juga di sini juga ada dilengkapi nanti fungsi pengujian atau commissioning. Jadi dengan aplikasi ini juga kita dapat melakukan fungsi commissioning atau melakukan tes komunikasi ya sebelum dipublish ke server. Nah, jadi dari DAS ini akan melakukan semacam tes komunikasi dengan relay yang akan diterapkan DDS. Nah, di dalam DDS itu juga
di dalam relay. Nah, di dalam relay ini kan nanti kita harus definisikan, kita harus mapping terlebih dahulu untuk feeder-feeder yang akan menjadi target pada DDS. Nah, ini overview-nya untuk berandanya. Di sini dapat kita lihat island operation yang telah diterapkan di sistem Sumbagut ya. Jadi ada 10 skenario, kemungkinan tadi titik lepasnya dari subsistem Aceh, juga ada OLS Biran Arun, yang mana tadi juga sudah disampaikan Mas Agus, setiap masing-masing skema itu merupakan memiliki rule tersendiri di dalam pemrograman di server DDS-nya. Nah, ini tampilan ketika kita melihat ya secara detail untuk tampilannya di skema, misalnya di titik lepasnya Samalanga, Sigli, dan Biren. Nah, di sini kita dapat lihat data relay-nya. Misalnya di sini contohnya di relay Sigli terdapat beberapa poin di sini. Nah, di sini ada tampilannya, bisa kita lihat bisa menambahkan relay baru di dalam target skema ini, atau kita menambahkan poin baru untuk di dalam skema ini. Nah, kemudian dapat kita lihat juga di sini komunikasinya yang menggunakan IC 61850 MMS. Artinya dari server ke relay itu menggunakan komunikasi 61850 MMS. Nah, pada saat kita mengimplementasikan ini juga dapat memilih ada opsi-opsi yang lain selain MMS. Mungkin ke depannya nanti kita akan kembangkan juga ke protokol 101 atau 104. Nah, kemudian di sini juga yang menjadi perhatian kita yaitu adalah pin skema dan pin output, pin set dan pin reset di dalam penerapan DDS ini ya. Sebenarnya pada aplikasi DAS ini, pin ini merepresentasikan bahwa ini adalah elemen-elemen kontrol input dalam relay yang diterapkan oleh DDS. Nah, pin-pin inilah yang harus terlebih dahulu kita mapping, kita definisikan agar DDS ini dapat berjalan dengan optimal dan sesuai. Karena ketika kita memasukkan ini artinya kita sudah menentukan. Seperti ini contoh pin skema 1, 2, 3 sampai 10 ya. Artinya di relay Sigli ini dia mendapatkan skema tadi 10 skema sudah diterapkan di dalam relay tersebut. Di dalam relay tersebut. Kemudian pin output ini merupakan pin target ya, pin target atau feeder dari GI Sigli itu sendiri. Oke, nah pada saat kita melakukan konfigurasi di DAS, itu juga tidak serta-merta langsung terhubung dengan DDS. Jadi DAS itu sendiri memiliki data lokal yang dapat secara offline ya, kita secara offline artinya tidak langsung berkomunikasi dengan DDS server, kita lakukan penambahan, revisi atau modifikasi skema setelah kita lakukan uji dan berhasil dan terverifikasi skema tersebut, baru dapat dipublish ke DDS server. Nah, setelah terimplementasi di DDS server, itu baru bisa dimonitoring di dashboard monitoring. Nah, selanjutnya itu aplikasi dashboard monitoring. Tadi juga sempat disinggung juga bahwa fungsi dari dashboard monitoring ini adalah ya monitoring sesuai namanya. Nah, di sini pun ada fitur-fitur seperti monitoring dari load flow, hasil optimasi, kemudian melihat daftar penyulang, kemudian kontrol penyulang prioritas tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian juga ada health index. Nah, di sini juga dapat kita lihat kondisi dari peralatan-peralatan yang terhubung pada sistem DDS ini ya. Baik data relay, kondisi data SCADA, SCADA penghantar maupun feeder ya, feeder target. Nah, selain itu juga ada dua fungsi kontrol ya, kontrol pada DDS dashboard monitoring ini, yaitu kontrol untuk mengeluarkan penyulang yang pada saat tertentu dijadikan prioritas dan kontrol mode HAR. Skema bisa dinonaktifkan saat ada pekerjaan penyaluran. Nah, ini masih proses pengembangan, mungkin saat ini masih menggunakan secara fisik ya, switch selector. Nah, sebelum semua ini tadi
dapat kita fungsikan tadi kan sudah saya singgung juga bahwa yang menjadi perhatian itu adalah pin skema, pin output, dan pin-pin yang ada pada aplikasi DAS tadi. Nah, sebenarnya itu merepresentasikan adalah kontrol input pada elemen relay. Mungkin untuk lebih detail kita bisa lihat ke dalam ini ya, ke dalam nanti ke dalam logic relay-nya. Nah, ini tampilan overview dari aplikasi dashboard monitoring. Dapat melihat hasil optimasi. Kemudian ada healthy index. Ini overview secara singkat saja saya tampilkan. Nah, sebelum ada persyaratan ya, persyaratan tertentu tadi sebelumnya saya sampaikan juga ada persyaratan atau requirement ketika kita akan mengimplementasikan DDS ini. Nah, pengalaman saya ketika mengimplementasikan ini ada beberapa poin ya, ada 2 poin mungkin yang menjadi perhatian harus kita uh, kita ketahui. Yang pertama itu dari sisi wiring, kemudian dari sisi logic. Jadi ketika kita mengimplementasikan server dan setting DAS, jika tidak disesuaikan, diintegrasikan dari sisi wiring dan sisi logic relay, maka DDS ini tidak dapat berjalan. Nah, kita di sini pada saat mengimplementasikan DDS di subsistem AC memodifikasi dari wiring relay defense scheme di subsistem AC yang sebelumnya ini menggunakan command bus wire ya. Jadi skema binary output kontaknya dari relay ini sebelumnya itu sudah fix dan terdefinisi untuk skema-skema tertentu seperti UFR, UVLS, yang mana kontak ini akan digunakan paralel ya, untuk semua feeder yang dikontrol melalui switch elektro. Jadi secara fungsi dan skema di sisi relay tidak dirubah-rubah ya, namun dirubah melalui switch elektro. Namun dengan desain yang seperti ini kita tidak dapat mendefinisikan pin tadi ke dalam server DDS karena kita harus mendefinisikan bahwa kontak output, binary kontak output itu sebagai satu elemen yang dapat dikontrol oleh server. Nah, sehingga kita harus modifikasi menjadi bahwa skema binary output kontak itu terhubung langsung dengan satu target defense game, tidak di paralel. Jadi satu kontak output terhubung dengan satu target masing-masing dari skema binary outputnya. Nah, sehingga kita dapat mendefinisikan nanti di logiknya relay, di sisi logik, di elemen logic relay, bahwa kontak ini merepresentasikan feeder A. Misal kontak 1 didefinisikan menjadi feeder 1, seperti itu. Kontak 2 menjadi feeder 2. Nah, ini yang akan tadi kita setting ke dalam aplikasi DAS yang kita definisikan menjadi pin-pin tadi. Nah, ini sekilas logik ya, gambaran logik DDS yang sudah diterapkan di Aceh ya, yang sudah dilengkapi. Ya ini cukup kompleks kalau bisa dilihat ya. Dari sini kenapa juga bisa seperti ini, karena ini sebagai contoh juga logiknya relay MyCom P143 ya. Nah, di sini memang kita akui masih terbatas dari sisi kontrol input. Nah, kontrol input ini merupakan elemen tadi yang akan dikontrol oleh server menggunakan melalui protokol IC 61850 MMS. Nah, jadi kontrol input inilah yang kontrol input ini yang berwarna orange. Ini adalah pin yang kita definisikan sebagai pin nanti di aplikasi DAS. Nah, ada beberapa, ada 1 sampai kalau di MyCom itu terbatas hanya 32. Nah, jadi kenapa dia bisa dibikin seperti ini, sekompleks ini, karena keterbatasan itu. Karena keterbatasan kontrol input
hanya terdiri dari 32. Sedangkan misalnya GI yang paling ujung harus mendapatkan 10 skema ya. 10 skema artinya ada 10 skema dan satu feeder harus mendapatkan satu kontrol input. Artinya ketika membutuhkan 5 feeder sebagai target untuk di dalam DDS, membutuhkan kontrol input sebanyak 50. Karena ada 10 skenario, potensi 10 skenario yang akan terjadi, dan dengan satu feeder sebagai target. Nah, dengan keterbatasan itu sehingga kita mencoba menggunakan pola biner dari skema ini untuk sebagai logic arming ya, logic arming. Nah, mungkin nanti kita akan bahas detail mengenai kode biner ini. Nah, selain ini DDS juga ada logic ya, terdiri dari dua juga ya. Selain logic arming ada logic sensing ya. Nah, untuk logic sensingnya seperti ini sebagai contoh di Langsa. Sebagai contoh di Langsa ini kita dapat lihat ada ini pada satu relay ya, pada satu relay. Jadi di sini ada fungsi elemen untuk under power ya, untuk memvalidasi bahwa benar-benar status CB itu benar-benar pada posisi terbuka. Jadi status CB di-end-kan sama pembacaan pembebanan dari pengantar itu sendiri. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan maintenance mode. Jadi ketika pada saat posisi pemeliharaan, di sini fungsi elemen ini akan memblok dari elemen pembacaan, pembebanan, dan status CB. Sehingga ketika sedang dilakukan pemeliharaan, uji lepas masuk PMT, atau injeksi arus di situ, DDS tidak akan memberikan inputan, logic inputan. Dan inputan dari switch ini mendefinisikan bahwa dan menginformasikan si relay bahwa pengantar itu memang benar-benar pada saat kondisi terbuka. Nah, di sini dapat kita lihat dalam segmen misalnya contoh berandan langsa, artinya terdapat 4 potensi ya, 4 kombinasi terjadinya yang dapat menyebabkan sistem AC terpisah. Bisa dari, kalau kita lihat dari berandan langsa itu ada dari sisi berandan dan sisi langsa. Nah, ini dapat kita lihat ada 4 kombinasi CB open ya. Bisa dari sisi line 1 bersilangan, atau dari sisi berandan keduanya, atau sisi langsa keduanya. Nah, maka di sini terdapat 4 kombinasi dari CB. Kondisi CB open pada segmen ini. Dan ini pun dilakukan serupa dengan segmen-segmen lainnya sampai ke GI cyclic. Oke. Nah, ini untuk logic sensing-nya sendiri untuk DDS, khususnya DDS Island Operation Aceh. Nah, baik. Selanjutnya kita bahas lebih detail tadi terkait logic arming-nya. Nah, logic arming ini tadi sudah saya sampaikan karena adanya keterbatasan dari logic elemen ya, elemen dari untuk kontrol input. Nah, kontrol input ini adalah elemen yang dapat tadi saya sampaikan yang dapat dikontrol oleh server menggunakan protokol 61850 MMS. Nah, jadi dengan menggunakan metode tersebut, kita harus men-settingnya di relay. Nah, ini ada 1, 2, sampai 10. Ini mendefinisikan bahwa ada 10 skenario DDS untuk menjadi trigger ya. Jadi trigger
Jadi triggernya si tripnya DDS. Nah, kontrol input ini harus kita definisikan. 1 menjadi 10, kemudian ada set, reset, dan ini satu kontrol input sebagai feeder yang akan mendefinisikan sebagai feeder. Nah, skema dalam DDS melakukan arming itu tadi saya sampaikan bahwa menggunakan kode biner karena keterbatasan dari kontrol input ini yang hanya tersedia sebanyak 32. Nah, ini contoh untuk satu feeder, logic untuk satu feeder dengan 10 skema. Nah, jadi ketika server mengirimkan target feeder 1 ini sebagai target untuk skema 1, otomatis di server akan memberikan perintah untuk elemen ini, CI1 ini bernilai 1, setnya 1, resetnya 0, dan feedernya bernilai 1. Nah, maka di sini akan menghasilkan 1 ya, di sisi dan ini sudah standby posisi set arming. Artinya DDS ini GI target tinggal menunggu terima ghost atau dari relay sensing atau trigger. Nah, di sini ada skenario 1, artinya mungkin dari relay yang paling pangkal yaitu relay berandan gitu. Skema untuk berandan. Nah, selanjutnya ketika feeder 1 ini tidak menjadi perhitungan ya, atau dikeluarkan dari perhitungan ketika server melakukan kalkulasi optimasi lagi dengan perubahan transfer sehingga feeder 1 ini dikeluarkan dari skenario 1 ini tidak menjadi target. Maka server si DDS akan mengirimkan nilai biner lagi ke relay ini, tapi dengan konfigurasi yang berbeda. Dengan kontrol input yang sama, cuman setnya bernilai 0, resetnya bernilai 1, dan feedernya tetap bernilai 1. Nah, sehingga di sini akan muncul reset bernilai 1 sehingga menjadi 0 kembali untuk DDS ini. Sehingga si feeder 1 sudah dikeluarkan dari target. Nah, dengan metode ini kita dapat menggunakan penerapan ya, menambah feeder ya, jumlah feeder yang sebagai target untuk DDS ini dengan skenario yang cukup banyak, ini 1 sampai 10 dengan menggunakan kode biner ini. Jadi ketika kita menambahkan feeder lagi di bawah sini sebagai target pada relay yang sama, ketika kita hanya menambahkan elemen kontrol input ini saja yang akan mendefinisikannya sebagai feedernya. Nah, misalnya di sini ada bawah lagi sama seperti ini. Artinya ketika sama-sama server, si relay akan menerima perintah yang sama dari server. Di relay yang kedua, dia akan mengirimkan di sini misalnya ada juga sama CI1, ada feeder 2 misalnya. Nah, tinggal dari elemen feeder 2 ini sesuai dengan hasil optimasi si relay, optimasi server, apakah dia juga menjadi target dari skema 1, atau dia menjadi skema 2, atau skema 3, dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga dengan kode biner ini tadilah baru dengan setting logic ini setelah diintegrasikan dengan
aplikasi DAS baru dapat terimplementasi. Setelah dari DAS juga dipublish ke sisi server seperti itu. Oke, nah selanjutnya mengenai pengembangan DDS. Dari yang sudah kita terapkan sejauh ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kita melihat banyak sekali ruang untuk opportunity untuk improvement ya dari DDS ini sendiri. Nah, adapun di sini yang pasti dari sisi topologi dan komunikasi. Nah, saat ini DDS ya seperti tadi yang sebelum disampaikan juga topologinya seperti ini. DDS hanya menggunakan protokol 6150 MMS ya dari server ke GI target. Nah, sehingga tadi kita sangat terbatas dari sisi kontrol input yang hanya terdiri dari 32. Nah, kemudian banyak sekali peralatan-peralatan juga yang dapat kita tambahkan ya, kita integrasikan ya. Seperti di sini ada WAMS yang kemungkinan ke depannya dapat diintegrasikan juga ke server DDS untuk kita mengimplementasikan word area sistem protection sehingga lebih advance lagi dapat melihat skema itu berdasarkan sudut fasor. Dan selain itu juga pasti pengembangan dari sisi protokol komunikasi ya. Protokol komunikasi tadi juga kita akan coba lengkapi dari sisi server itu bisa berkomunikasi dengan protokol 101 dan 104 agar dapat lebih fleksibel dalam integrasi dan komunikasi dengan peralatan-peralatan di site seperti relay ataupun meter. Nah, selain dari topologi dan komunikasi, pengembangan ke depannya juga kita dari sisi optimasi. Nah, dan saat ini tadi sudah sempat sedikit disinggung juga bahwa DDS ini sudah mengadopsi beberapa metode optimasi dari direct random, ada sorted ascending, ada priority pool, dan simultaneous annealing. Nah, yang saat ini terimplementasi itu direct random dan simultaneous annealing secara bersama, artinya hybrid ya. Nah, di sini optimasi akan berjalan dengan melihat rule-rule bahwa DDS akan menghitung menggunakan direct random atau menggunakan simultaneous annealing ini berdasarkan parameter yang dimonitornya. Misalnya transfer ya, transfer di bawah 10 MW. Artinya kan sangat dibutuhkan tidak terlalu banyak beban yang perlu dilepas sehingga DDS akan menggunakan direct random. Namun ketika dibutuhkan ketepatan yang sangat tinggi, maka DDS akan menggunakan simulated annealing dengan beban yang mungkin lebih besar, seperti itu, transfer beban yang lebih besar. Nah, kedepannya nanti pengembangan dari optimasi ini yaitu dengan penerapan machine learning. Artinya dengan output dari optimasi menggunakan metode simulated annealing ini akan dikirimkan dan dimasukkan ke dalam sebuah big data. Di mana big data ini juga akan menjadi inputan ke dalam machine learning. Artinya setiap case per case yang terjadi yang akan setiap server melakukan optimasi, hasilnya akan disimpan, kemudian akan menjadi inputan ke machine learning untuk dimodelkan. Nah, dari setiap model-model tersebut menjadi kumpulan data case-case dari kondisi sistem hasil dari optimasi DDS. Nah, sehingga semakin banyak DDS yang melakukan optimasi, artinya dia semakin banyak penyimpan case-case dari potensi gangguan, sehingga ketika pada saat terjadinya gangguan, DDS sudah memiliki big data dan pengalaman yang banyak, sehingga lebih cepat dalam proses dia mengoptimasi, mengeksekusi
untuk memilih target. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Rifki. Presentasinya cukup bagus. Merupakan kelanjutan dari presentasi dari Mas Agustri ya. Karena ini yang disampaikan tadi memang menceritakan tentang implementasi dan pengembangan untuk kedepannya. Baik Mas Rifki atau Mas Agustriadi, sebenarnya sudah lebih ya jatahnya. Cuman saya biarkan tadi karena cukup menarik penjelasannya, biar apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian ya untuk keandalan Sumatera khususnya di Aceh ini bisa di ATM atau ditiru oleh rekan-rekan yang lain. Baik, saatnya session pertanyaan, diskusi dan pertanyaan. Mungkin nanti ini sudah 9.56 ya. Bisa kita atur sampai 45 atau 50 menit ke belakang sampai nanti penutupan dari Pak Hartoyo. Sebelum ke pertanyaan rekan-rekan sekalian, di kolom chat sudah ada, saya catat ada 7 pertanyaan, baik dari rekan-rekan Sumatera, ada WW Bubble juga sangat tertarik kelihatannya dari Mas Andi untuk pengembangan ADS-nya di sistem Belitung. Kemudian dari rekan-rekan Kalimantan. Satu pertanyaan saya yang singkat saja, sebenarnya yang slide yang disampaikan tadi rupanya DDS Aceh, kemudian Rio Sumut sama Lampung ini belum semua 100% ya. Yang paling tinggi Aceh 95%, kemudian Lampung 90%. Karena memang awalnya sudah ada ini ya, cikal bakal dari sana. Kemudian yang paling rendah Rio Sumut 52%. Kira-kira kapan ini target diselesaikan dari tim Mas Agus atau Mas Rifki ya, yang di Aceh. Kalau Mas Agus view-nya kan seluruh Sumatera. Oke, baik Mas Jainul, mungkin yang pertama pertanyaan Mas Jainul ya. Jadi terkait target ya, mungkin untuk apa yang Aceh memang kendala kita terakhir itu kita sebelumnya masih kesulitan untuk menargetkan trip ke Arun ya, karena memang pertama belum ada rilis sebelumnya dan juga masih ada kendala wiring. Dan terakhir kita sudah pasang relay di Arun dan kita juga sudah tarik wiring target tripnya itu sampai ke engine-engine di Arun. Nah, cuman permasalahannya adalah yang masih tersisa ini dari sisi metering kita. Metering kita ini masih per blok. Sehingga nanti nggak match ketika dioptimasi, satu mengambil referensi blok, satunya ngelepas per engine gitu. Dan ketika pun per blok kan terlalu tidak smooth ya gitu ya, karena misalnya ada kala transfernya kecil misalnya -5, tapi karena dia blok langsung dilepas puluhan kan seperti itu, sehingga itu mungkin yang masih menjadi PR. Kita akan menyelesaikan terkait tarikan metering SCADA per engine untuk Arun 1 seperti itu. Kemudian untuk Lampung, alhamdulillah sudah siap ya sebetulnya, dan memang terakhir kita tinggal melakukan uji kontrol. Uji kontrol sempat sekali dilakukan ke Lampung beberapa GI dan itu sudah berhasil. Nah, tinggal mungkin kita akan menjadwalkan Mas, mungkin dalam waktu dekat ya, mungkin di minggu depan atau di bulan-bulan ini, itu untuk melakukan uji kontrol dari server ke relay untuk semua skema, termasuk sekalian mungkin uji commissioning di relay ya, maksudnya di lapangan, sebagaimana biasa teman-teman proteksi melakukan uji commissioning ketika sebelum penerapan defense camp seperti itu. Artinya kita bisa melakukan uji sampai kepada target trip seperti itu. Mas Sujai, kalau terkait dari sisi kesiapan SCADA maupun kesiapan peralatan di Lampung sudah siap. Nah, untuk di Riau itu yang masih menjadi PR kita masih menunggu
adanya pengadaan virtual RTU di APD Sumut ya untuk pembacaan meteringnya, karena secara untuk Riau Sumut ini kan secara kebanyakan targetnya nanti akan dilepas di Sumut ya, untuk menghindari power swing ketika lepas Payakumbuh Padang Sidempuan, dan titik terlemahnya ada di sekitar Duri Bagian Batu seperti itu, sehingga untuk pengurangan bebannya itu banyak di Sumut, dan Sumut ternyata masih banyak kendala di Skada. Dan terakhir ada info dari Pak Yusril kalau tidak salah di minggu ini sudah info dari APD-nya sudah ada ya untuk virtual RTU-nya. Jadi mungkin menunggu progres pemasangan untuk virtual RTU-nya. Kalau itu sudah siap, mungkin akan segera bisa kita lakukan persiapan untuk penerapan di Riau Sumut, Mas Ujai. Baik, Mas Agus ya, cukup jelas. Saya rasa juga mewakili apa yang akan disampaikan oleh Mas Rifki. Arun ini apa perlu ini koordinasi dengan WK-nya atau langsung ya ke unitnya? Kebetulan waktu terakhir kita melakukan tinjauan lapangan, Mas ya, pada saat terjadi blackout kemarin itu kita juga sempat komunikasi sama teman-teman Arun 1, dan mereka juga sudah support sih untuk terkait itu. Jadi mungkin tinggal disegerakan nanti dari kita dari P3BS untuk melakukan ini, Mas, melakukan peninjauan ataupun konfigurasi terkait SCADA untuk metering SCADA kita, Mas. Tambahan boleh Pak J? Ya silakan Mas Rifki. Iya, terkait yang Arun. Kemarin kita juga sudah mulai inisiasi Pak J terkait ini untuk pembacaan meter engine ya, per engine-nya di sisi Arun. Kita juga kemarin sudah diinisiasi juga dari kantor induk kemarin berkoordinasi dengan Arun. Kita sudah melakukan rapat sehingga rencananya kita agendakan itu minggu depan nanti kita ke site, kita investigasi bersama untuk melihat di sisi mana gitu ya, di sisi mana dari sisi peralatan mana yang terkendala untuk integrasi pembacaan meter engine Arun ini. Rencana minggu depan kita ke site Pak J, seperti itu informasi terbarunya. Oke, Mas Rifki, alhamdulillah kalau gitu berarti sudah ada progres penyelesaiannya. Mudah-mudahan Desember di tahun 2021 ini yang Arun dan Lampung bisa kelar ya. Harapkan seperti itu ya. Amin. Mungkin tambahan tapi Mas Ujai terkait yang Aceh ya, hasil tinjauan lapangan kita kemarin perlu kita tindak lanjutin kemarin ya. Karena memang kan hasilnya kita melihat bahwa Nagan itu selalu merespon secara otomatis ya ketika terjadi gangguan seperti itu. Yang kita khawatirkan DDS kita sudah coba melepas Arun, ternyata dia juga turun beban kan seperti itu, sehingga ujung-ujungnya frekuensi juga bermasalah lagi seperti itu. Mungkin itu jadi PR juga, Mas. Baik, jadi catatan khusus kita ya. Dan yang lebih agak perlu treatmentnya kayak Riau Sumut ya, mungkin ditargetin aja di semester 2 tahun 2022, mudah-mudahan sudah bisa full ya DDS di Riau Sumut ya. Baik, saya ambil sekitar 5 menit itu membahas itu ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Jadi polanya silakan dari Mas Agus Triadi atau Mas Rifki, walaupun ini ada yang pertanyaan khusus untuk Mas Agus Tri ya, tapi tidak menutup kemungkinan dari Mas Rifki ada komentar tambahan, dipersilakan. Yang pertama dari Andi Setiawan dari Web Bubble. Berapa kecepatan minimal kerja ADS dari trigger input menerima data sampai dengan target output bekerja supaya sistem tetap stabil? Ini yang nomor 1 ya. Dan nomor 2, untuk sistem kecil misal Belitung, di mana pembangkit terdiri PLTD 10 unit total 13 MW, PLTU 2 unit 33 MW. Apakah PLTD 10 unit ini perlu dibuatkan kontingensi di dalam ADS-nya?
atau cukup PLTU saja yang dibuat kontingensinya? Ini pertanyaannya, Mas Agus atau Mas Rifki, silakan dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Baik, Mas Jainul, mungkin saya dulu yang jawab ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Pertanyaannya mungkin yang pertama ya, berapa kecepatan minimal kerja ADS dari trigger input menerima sampai dengan target output bekerja supaya sistem tetap stabil. Nah, mungkin ini yang membedakan antara apakah sistem ADS DDS itu bekerja setelah terjadi gangguan atau sebelum terjadi gangguan ya. Karena kita sistem arming, artinya sebetulnya DDS ini sudah bekerja sebelum gangguan ya. Artinya dia sudah mencoba membaca kontingensi yang telah didefinisikan oleh user itu sendiri, sehingga dia sudah memperhitungkan sebelum terjadi gangguan. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan sebetulnya hanya waktu komunikasi antara yang memberikan trigger gangguan itu terhadap relay yang akan bekerja, karena pada posisinya untuk proses arming itu dia sudah selalu standby seperti itu. Misalnya nih ada perubahan melakukan proses optimasi, kemudian dia mengirim. Kalau tadi kan melihat skema 1 di AC tadi sekitar 21 milisecond, misalnya menggunakan SA ya, 21 milisecond, kemudian dia akan kirim. Nah, setelah diterima oleh relay penerima, maka dia sudah arming, gitu. Maka ketika terjadi gangguan pada saat itu, maka yang akan bekerja adalah skema optimasi terakhir. Nah, namun ketika tadi ada optimasi diterima, kemudian ternyata ada perubahan lagi, kemudian server optimasi lagi, kemudian kirim lagi, baru terjadi gangguan, maka baru dia akan bekerja pada posisi yang kedua. Nah, seberapa cepat sebetulnya, mungkin ini ada yang cocok pemahamannya terkait ini ya. Jadi kalau kita melihat dari PPT ini, jadi kecenderungannya memang defense scheme itu atau automatic action ring itu lebih lambat ya. Artinya dia sifatnya udah mulai second sebetulnya, ya kan, seperti itu. Kalaupun yang berharap itu bekerja sangat cepat itu adalah proteksi di awal. Makanya ini yang masuk kepada second line tadi ya. Artinya ketika terjadi gangguan harusnya harapan kita proteksi itu selalu bisa memitigasi kan, seperti itu. Nah, namun ketika pun lewat misalnya ini ada potensi ketidakstabilan, nah, maka yang menjadi standar adalah yang pertama sebenarnya banyak beberapa. Kalau dia frekuensi atau tegangan, sebetulnya menjadi standar kapan sebuah skema defense harus bisa mengembalikan adalah jangan sampai pada parameter itu menyentuh pada parameter proteksi untuk bekerja. Misalnya pembangkit ketika under frekuensinya bekerja, atau pembangkit under voltage-nya bekerja, under excitation-nya bekerja. Nah, maka pada ring-ring itu harus bekerja defense scheme-nya itu harus bekerja sebelum itu. Nah, kecuali memang untuk ini ya, untuk untuk yang loss of synchron. Nah, ini agak rumit ya, karena memang itu waktunya akan berubah-ubah ya kan, akan berubah-ubah dan saat kapan menuju kondisi out of step atau tidak stabil. Maka yang paling mungkin adalah kalau kita coba melakukan kajian-kajian dengan simulasi dari Dixieland misalnya, kita melihat bahwa sebetulnya yang harus dilakukan adalah saat terjadi gangguan. Ya, maksudnya event itu ya, yang dalam artian sudah kita kontingensikan, jangan sampai terjadi perubahan parameter dulu. Misalnya contohnya power swing, kalau trip salah satu segmen Lampung tadi trip ya, totalnya itu kan lebih dari 500 misalnya 500 MW, ternyata kalau itu trip satu segmen itu pasti power swing. Nah, pada saat proses perubahan power swing itu kan ada namanya first swing instability kan, seperti mungkin periodenya juga sangat singkat ya, milidetik. Nah, tapi ya kita juga akan bermain di situ ya. Maka di saat itu juga dibutuhkan sebuah skema yang bekerja pada saat CB status itu juga bekerja. Artinya dia juga akan berusaha untuk bekerja dalam periode per swing stability itu, walaupun mungkin tidak secepat per swing stability-nya ya. Cuman setidaknya ketika ada proses respon, karena kan kalau power swing itu kan dia fenomena yang berubah ya kan, seperti itu. Artinya ketika dia proses terjadi mau swing besar seperti itu, tapi ketika ada action yang
tepat ya, exit yang tepat, maka itu bisa teredam lagi seperti itu. Nah, jadi harapannya memang di saat-saat awal ya, jangan sampai apa namanya, jangan sampai sudah men-trigger pembangkit yang lain gitu. Dan yang kedua adalah apakah yang PLTD 10 unit ini harus dikontingensikan juga? Sebetulnya iya, karena memang Belitung sistemnya sangat kecil sekali. Sebagai gambaran mungkin Pak Andi ya, ada kejadian di Aceh itu yang meninggalkan, maksudnya yang menyisakan pembangkit 2 PLTU sebesar 70 MW, PLTU Nagan, dan ada PLTU Ulekareng kalau nggak salah, PLTU Ulekareng kecil tapi, nah itu dan ternyata dari hasil analisa kita kekuatan sistemnya itu adalah itu di bawah 4 MW per heads, ya. Itu di bawah 4 MW per heads. Nah itu untuk adanya 2 PLTU yang lumayan besar 70 MW. Apalagi misalnya di Belitung adalah hanya 2 unit PLTU 33 MW. Maka potensi ketika trip PLTB satu unit itu menurut saya dengan total 13 MW itu kan artinya kurang lebih sekitar 1 MW. Itu juga tetap sangat besar. Nah, dan kontingensinya kan sangat tidak terlalu banyak nih. Artinya dalam artian kalaupun ini kita kontingensikan semua, 10 unit ditambah 2 unit itu cuma ada 12 skema. Dan itu masih sangat sedikit sebetulnya, dan itu lebih bagusnya dibuatkan semua kontingensinya. Jadi masing-masing ada skemanya. Jadi kalau di Siemens itu satu controller mereka itu memiliki kemampuan 60 kontingensi, setidaknya kita bisa memanfaatkan 12 kontingensi untuk sistem bubble seperti itu, sistem Belitung itu. Itu mungkin Pak Andi, mungkin Mas Fikri ada teman. Tanya Mas Andi dulu. Mas Andi gimana? Pak, makasih banyak Pak Jainul sudah diterima Pak dengan jelas Pak. Makasih Pak Agustri. Padahal Mas Rifki mau ngasih tambahan nih kalau memang belum puas. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya Pak, lebih baik Pak kalau ada tambahan Pak. Oh iya. Tapi saya lihat jawabannya sudah 5 menit sendiri Mas. Jadi kita lanjut aja ya, untuk masih banyak pertanyaan yang lain. Ya. Yang pertanyaan nomor 3 ya, satu orang dari bukan 2 pertanyaan. Sekarang nomor 3 dari P3 Kalbar dari Sarif. Ini juga ke Pak Agustiadi, tapi tidak menutup kemungkinan Mas Rifki bisa jawab ya. Di pertanyaannya, pernahkah sistem DDS diuji melalui commissioning? Bagaimana metode ujinya dan bagaimana hasilnya dari uji tersebut? Silakan Mas Rifki atau Mas Agus. Boleh mungkin Mas Rifki menjawab. Oh ya, sudah langsung dapat mandat Mas Rifki. Oke, terkait commissioning ya. Commissioning sendiri kita lakukan commissioningnya secara simulasi ya, secara simulasi. Artinya tidak full benar-benar kejadian itu kita buat gitu ya, benar-benar terpisah ya. Ya jadi secara simulasi saja. Artinya tidak sampai ke trip ke targetnya. Simulasinya hanya sebatas dari server ke relay itu sudah melakukan arming dengan hasil optimasi yang sudah sesuai ya, artinya sesuai. Misal hasil optimasi dari server itu relay di GI A misalnya, itu feeder 1, 2, dan 3 misalnya. Hasil optimasinya dipilihlah 3 feeder 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat secara real time ya kan, dari sisi relay ini di logiknya bisa kita remote ya, bisa kita remote dan kita monitor secara real time. Jadi ketika inputan dari relay ya, inputan dari server ya, inputan dari server tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, si server optimasi mengirimkan kode biner tadi ya untuk men-set feeder 1. Nah, di sini akan terlihat garisnya perubahan dari di sisi logic relay bahwa untuk feeder A, feeder 1 feeder 1 itu dipilih sebagai target gitu. Nah, di sini dapat kita lihat jalur perubahannya. Ada perubahan di line-line ini berwarna merah.
Nah, ini hanya menunggu ghost ya, menunggu sinyal ghost masuk dari relay sensing. Jadi ketika sudah ada sensing ini, otomatis si feeder akan trip. Mungkin seperti itu untuk commissioningnya yang kita laksanakan ya, yang kita pernah lakukan untuk uji fungsi dari DDS ini. Mungkin ada tambahan dari Mas Agus. Gimana Mas Arif? Saya tanya dulu ke Mas Arif. Mas Arif, UP3B Kalbar. Oke, sudah clear Pak. Menurut saya jawabannya. Terima kasih Mas Rifki. Oke, tidak perlu tanya master ya. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari UP3B Kalbar juga, dari Mas Bagus Maulana Sutardi. Ini kayaknya spesial ke Mas Rifki. Tidak apa-apa, nanti Mas Agus juga menambahin kalau ada tambahan. Pertanyaannya, penetrasi DDS yang semakin tinggi, maka semakin kompleks juga pengoperasian dan perencanaan sistemnya. Bisa jadi menimbulkan unintended interactions antar skema SPS. Ya, SPS ini karena beliau dari Kalimantan ya. Bagaimana memitigasi hal ini? Dan bagaimana memastikan tidak ada kendala terkait SPS failure ataupun faulty design logic di UWP3BS? Oke. Nah, Mas Rifki, jelas pertanyaannya? Silakan dijawab. Siap. Oke, saya coba jawab dulu. Terkait ini ya, terkait masalah failure ya, ataupun kesalahan desain logiknya. Ya tentunya kita sebelum mengimplementasikan ini melakukan pengujian dan commissioning sebelum dia dipublish ya, sebelum dipublish ke server. Nah, ya ada rangkaian-rangkaian pengujian inilah yang akan sebagai langkah mitigasinya ya untuk memastikan bahwa skema yang diterapkan itu benar-benar sudah valid ya dan terverifikasi ya, dan tidak saling tumpang tindih dengan skema yang lain ya. Nah, dari sisi pemilihan feeder juga itu akan nanti dari sisi optimasinya ya, sisi optimasinya yang akan menghitung sendiri, menghitung dan memilah target feedernya, mana untuk skema yang A, mana yang untuk yang skema yang B gitu ya. Nah, untuk kondisinya sendiri, misalnya contoh kasusnya, misalnya island ya, dan UFR gitu ya, UFLS ya, UFLS, seandainya ada UFLS ya. Nah, kalau skema UFLS itu kan tetap trigger itu berdasarkan dengan frekuensi gitu, berdasarkan dengan frekuensi. Sedangkan dengan island tadi, island operation, metodenya itu berbasis dengan event based berdasarkan status CD. Nah, artinya di situ akan lebih cepat bekerja dari skema island dibanding dengan dari skema yang UFLS ya. Nah, otomatis juga secara pada saat kerjanya yang UFR akan bekerja setelah ketika island gagal ya, skema island tidak berhasil ya, tidak terpenuhi. Setelah terjadi island tetap masih terjadi under frekuensi seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk tanggapannya Pak Jainul. Mungkin ada tambahan dari Mas Agus. Ya, sedikit menambahkan mungkin Mas Daniel. Jadi ya seperti yang disampaikan Mas Rifki tadi ya, artinya sebetulnya dari sisi pendefinisian memang kita harus bisa benar-benar memastikan. Contohnya yang ada di tampilan ya, tampilan di PPT ini ada misalnya skema 10 untuk segmen Samalanga Siglibiren. Nah, maka pendefinisian pertama itu harus dipastikan untuk target yang akan yang menjadi target itu GI mana saja. Nah, itu juga harus jelas. Kemudian terus
penyulang mana saja juga harus terdefinisi dengan jelas seperti itu. Ada di dalam sini. Artinya kemungkinannya tidak akan pernah melenceng ya ketika memang secara pendefinisian awal itu sudah jelas. Nah, sehingga nanti baru kita verifikasi langsung dengan melakukan uji perintah. Ya, uji perintah ketika misalnya kita mau mengirim ke penyulang SG8 di Sigli. Nah, kemudian kita coba kirim apakah secara kontrol input atau elemen-elemen yang ada di relay itu sudah sesuai atau belum secara mappingnya seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu dilakukan dan agar tidak tumbang tindih memang seperti yang saya sampaikan seperti jawaban Pak Andi tadi, harusnya setiap skema itu tetap harus memiliki kontingensi masing-masing seperti itu. Makanya itulah kenapa kita juga lebih memilih server ya, sehingga kita bisa banyak mendefinisikan pulang kontingensi. Nah, sedangkan kalau kita pakai punya vendor misalnya, mohon maaf misalnya kayak Siemens kemarin waktu mereka presentasi, mereka menyatakan satu controller itu hanya 60 kontingensi. Artinya ketika contohnya nih Aceh aja ini udah 10, kemudian ditambah yang Pak Andi tadi 12, artinya udah 22. Nah, belum lagi misalnya yang lain, misalnya mau tambah OLS, tambah UFL. Artinya kan ketika habis maka harus menambah lagi. Nah, sehingga itulah kita butuh server juga sehingga masing-masing kontingensi itu tetap didefinisikan masing-masing biar tidak tumbang tindih seperti itu. Itu mungkin Mas Bagas. Gimana Mas Bagas? Baik, terima kasih Pak Rifki, Pak Agustriadi. Mohon izin Pak Jainul, mungkin bisa menambahkan ya? Ya, silakan. Lagi. Oh ya, tadi penjelasannya cukup jelas terkait bagaimana simulasi, terus mapping dan lainnya. Akan tetapi saya ingin menanyakan kembali terkait sebenarnya bagaimana sih nanti kalau misal tidak hanya tumpang tindih saja, tidak hanya memvalidasi DDS yang ada misintended interaction ataupun yang lainnya, akan tetapi nanti apabila nanti ada misal cyber attack ataupun malfungsi di informasi ataupun komunikasi itu, apakah teman-teman ataupun rekan-rekan pernah mensimulasikan secara sengaja untuk terjadi misal malware di targeting di DDS skemanya seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Bagas, pertanyaannya menarik ya. Ya, jadi memang terkait isu cyber security memang kalau di luar cukup lumayan ya, karena ada juga Ukraina yang blackout karena cyber security ya. Dan walaupun di Indonesia mungkin belum terlalu ini ya, karena belum pernah kejadian seperti itu. Tapi memang untuk saat ini kalau dari kita sebetulnya kita belum menyiapkan skema seandainya memang murni udah benar-benar udah masuk ya, maksudnya ada cyber yang benar-benar udah masuk kemudian mengubah konfigurasi. Nah, itu belum, tapi memang saat ini yang kita lakukan kita udah coba memasang beberapa kayak firewall lah ya, sama kayak misalnya sistem SCADA ya, seperti itu ya, karena ini juga terhubung dengan sistem SCADA. Jadi kita juga melakukan beberapa defender ya terhadap di sistem server itu sendiri, kemudian di jalur komunikasi untuk sistem itu sendiri. Nah, terkait kalaupun memang benar-benar udah masuk itu memang kita belum pernah menyiapkan itu, kecuali paling kalaupun memang terpaksa komunikasi benar-benar mati ataupun server benar-benar mati, yang memang yang akan bekerja adalah arming terakhir, kira-kira seperti itu. Saya belum lupa memasukkan di sini terkait skema security kita udah ada, tapi mungkin saya belum menampilkan di PPT ini. Nanti kalau ada kesempatan disampaikan kembali. Mungkin ada rencana pengembangan untuk masalah cyber security ini, Mas Agus, bisa disampaikan? Baik, sebetulnya untuk cyber security kita belum fokus ke sana ya. Dalam artian saat ini kita hanya coba mengikuti sama seperti SCADA lah ya. Kita memasang firewall seperti itu ya untuk terkait
untuk security dari sistem DDS ini sendiri. Nah, karena memang fokus kita saat ini pertama adalah komunikasi, yang tadi mungkin Mas Bagas juga mengikuti bahwa dari sisi komunikasi kita masih tertinggal lah dengan sistem ADS yang lain, yang itu sedang kita kejar. Yang kedua adalah dari sisi machine learning juga akan coba kita rampungkan, karena sudah ada gambaran juga untuk sisi machine learning. Nah, untuk cyber security saat ini mungkin belum ada, Mas. Tapi nanti saya bisa tampilkan terkait bagaimana untuk security kita terhadap cyber seperti itu. Jadi intinya nanti akan ada Mas ya pengembangan untuk khusus menangkal adanya gangguan-gangguan malware dari hacker-hacker yang mungkin usil ya. Mungkin nanti itu Mas Agus akan memikirkan sama timnya untuk ke depannya. Kalau di tempat Mas Bagas sudah ada seperti itu counter untuk gangguan malware dari luar? Kebetulan di kami masih belum fokus ke sana, Pak. Akan tetapi mungkin dalam pengembangannya kita masih cari referensi bagaimana memitigasi hal ini, Pak Jainul. Nah, bisa kolaborasi berarti, itu ya, biar setali dapat 2 tali. Gitu. Bagaimana itu peribahasanya? Saya lupa. Ya, itu saja ya, Mas Bagas. Ini mungkin Mas Jainul, Mas Bagas, sebagai gambaran saat ini untuk security kita seperti ini nih gambarannya ya. Untuk menangkal cyber security-nya mungkin seperti ini. Kita menggunakan next gen firewall ya. Seperti itu. Nah, mungkin pengembangan ke depan ketika memang ada yang lebih lebih advance lagi dan lebih ini lagi, mungkin kita juga akan mengikuti perkembangan seperti itu. Ini masih general ya, masih Mas Agus ya, tapi konsepnya seperti inilah ya. Ya, ini yang saat ini terimplementasi seperti ini, Mas. Oh, jadi oke. Oke, kan kalau SCADA kan dia ada SCADA firewall. Nah, dari sisi server juga ada menggunakan next gen firewall ya. Seperti itu. Jadi kalau menuju SCADA itu artinya ada dua firewall ya. Oke, Mas Agus. Tadi di pusat juga STE juga lagi mengembangkan itu, tapi masih masalah email gitu ya, bukan ke arah aplikasi. Ya, mungkin bisa nanti kita bantu kalau memang butuh ya rekomendasi dari tim STI Pusat, Mas Agus. Ya. Siap, Mas. Nah, dan kebetulan ini juga kan tim inovator kita kan juga satu dari STI ya, Mas Afan kan dari STI ya. Jadi iya, oke. Dan itulah salah satu pilihan kami kenapa aplikasinya menggunakan intranet, termasuk monitoring, karena di monitoring kan juga ada fitur kontrol ya untuk dispatcher ya. Jadi makanya kami saat ini belum ada pilihan untuk menjadikannya menggunakan intranet ya. Jadi saat ini kita menggunakan jaringan SCADA ya, kita pakai intranet. Oke, baik. Saya rasa cukup jelas ya, Mas Bagas, Maulana. Ada lagi kira-kira? Siap, terima kasih Pak Jainul, terima kasih Mas Agus, Mas Rifki, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bagas. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mas Hernando Gandhi dari UP2B Kalimantan. Pertanyaannya, bagaimana kita mendesain DDS untuk dapat diterapkan di semua kondisi, baik itu kondisi beban puncak atau dini hari. Yang difokuskan ini beban puncaknya, Mas, kondisi yang dimaksud di sini ya, bukan lokasinya. Untuk perhitungan optimasi, tadi kami lihat yang dilakukan optimasi adalah keseimbangan daya aktif atau MW saja. Sedangkan sistem juga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan MVAR, hubungannya dengan tegangan. Seperti di sistem Kalimantan, keseimbangan MVAR itu sangat penting. Bagaimana DDS melakukan optimasi terhadap kebutuhan MVAR sistem. Silakan dijawab Mas Agus atau Mas Rifki. Oke, Mas Rifki mau coba jawab? Terus saya dulu ya. Baik, terima kasih Mas Hernando Gandhi ya pertanyaannya. Jadi
apa namanya, terkait untuk constraint tegangan ya, constraint tegangan. Jadi sebetulnya kita juga sudah mengakomodir itu ya. Memang kalaupun memang harus benar-benar memperhitungkan terkait keseimbangan daya reaktif misalnya, nah, maka sebetulnya kita butuh source-nya juga kan. Nah, yang menjadi kendala kita adalah karena saat ini kan base kita kan SCADA dan tidak semua data NVAR pembangkit itu bisa kita dapatkan, sehingga secara apa namanya, secara perhitungan optimasi kita sempat memikirkan bagaimana kalau kita menggunakan apa namanya, optimasinya ini benar-benar menghitungkan load flow, optimal power flow kan seperti itu. Cuman lagi-lagi kita masih banyak source-source yang susah untuk kita dapatkan. Nah, jadi saat ini yang kita terapkan adalah dengan cara user sendiri yang mendefinisikan, dalam artian gini, dari hasil kajian user, dari hasil kajian misalnya di Dixilent. Nah, Dixilent-nya kan dapat simulasi ternyata di titik ini atau beberapa GI di sini itu cenderungnya itu tegangannya apa nama turun terus. Nah, maka kalau di Kalimantan mungkin ada namanya SPS dinamis statis gitu ya. Ada beberapa GI ini dibuatkan statis ya kan. Kemudian ada yang dibuatkan dinamis, artinya yang statis tidak berubah, kemudian yang dinamis ini yang akan berubah-ubah. Artinya statis sudah ngambil berapa, maka sisanya adalah dinamis. Nah, tapi kalau di DDS semuanya tetap dinamis. Cuma nanti user akan diberikan fitur untuk memilih, misalnya ada constraint tegangan, silakan definisikan. Misal GI ini itu minimal dapat load setting sekian MW. Nah, seperti itu. Maka nanti optimasi akan mengkhususkan untuk khusus GI ini itu dioptimasi sekian MW, sisanya baru dirandom ke GI yang lain, kira-kira seperti itu, Mas Hernando Gandhi. Ya, itu mungkin. Mana Mas Gandhi? Baik Pak, cukup jelas Pak, jawabannya sudah clear. Terima kasih Mas Agus jawabannya. Baik, kalau memang sudah jelas, berarti DDS ini sudah mengcover semuanya ya. Tinggal dari dispatcher saja yang merubah secara manual ya terhadap aplikasi ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Hernando kalau sudah jelas ya. Suara saya jelas diterima Mas Hernando? Ya, Mas Hernando, saya rasa sudah jelas ya. Saya ulangi lagi, bahwasanya DDS yang didesain oleh kawan-kawan TKS Sumatera ini ya bisa juga mengcover ya apabila ada kebutuhan dari andalan dari sisi tegangan ya, dari keseimbangan FR ya. Jadi tinggal diubah saja melalui aplikasi DISPA dengan secara manual ya dari aplikasi DAS tadi yang disampaikan oleh Mas Rifki ya. Baik, kalau sudah jelas Mas Hernando Gandhi, yang pertanyaan berikutnya ini dari Mas Rifki, untuk Mas Rifki. Oh enggak, untuk Mas Agus Triadi dulu ya. Nah, ini untuk Mas Agus Triadi, yang nomor 2 nanti untuk Mas Rifki. Jadi beliau mengatakan sangat menarik menggunakan metode heuristik dalam metode optimasi dalam penerapan DDS ini. Bisa diberikan contoh enggak kasus DDS beserta contoh perhitungan optimasinya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana cara untuk menentukan fungsi objektifnya. Kemudian bagaimana DDS membedakan fungsi objektif untuk setiap case yang terjadi. Apakah metode SA atau simulated annealing tadi ya, ini pernah dibandingkan juga dengan metode heuristik konvensional seperti PSO, GA, ataupun yang lain. Nah, ini Mas Agus silakan dijawab dulu sebelum pertanyaan kedua. Atau pertanyaannya masih butuh penjelasan dari Mas Rifki? Rifki. Oke, bisa langsung. Oh, ya. Baik, makasih Mas Rifki atas pertanyaan. Jadi
memang kita menggunakan metode heuristik ya. Jadi di awal dulu kita coba melakukan penelitian dulu ya, riset sebelum kita mengambil kesimpulan untuk membuat DDS ini. Jadi, namun kebetulan waktu itu kita hanya menggunakan SA dan juga greedy algorithm ya, karena kalau mungkin yang paling cukup terkenal ini greedy ya, karena memang saking kompleksnya ya, artinya dia kombinasinya hampir semua potensi kombinasi itu semuanya dilakukan seperti itu. Kalau PSA ini kan dia secara konsep lebih kepada misalnya ada pilihan, ada data misalnya seperti itu, maka data ini kan dia coba atur dulu sesuai dengan dia kumpulkan ya, klasifikasikan dengan temperaturnya tadi ya, ketika temperaturnya tinggi atau rendah kan seperti itu, sehingga nanti sebelum akhirnya dia melakukan optimasi untuk melakukan pemilihan itu sudah pada data-data yang memang secara pola ya, secara suhu lah atau temperatur kalau bahasanya itu, jadi udah kemiripan seperti itu, sehingga memang sangat mungkin untuk mendapatkan global optimum atau global minimum ya dari nilai optimasi itu. Nah, untuk contoh kasus mungkin sebenarnya yang di awal saya kalau secara secara matematisnya mungkin tidak bisa tertampilkan ya, tapi tadi dari hasil yang sempat saya sampaikan di ini tadi, tapi pada intinya seperti ini sih. Jadi di server itu ada namanya, mungkin kita istilahkan middleware ya. Middleware dalam artian gini, ketika ada sebuah server, ketika dia melakukan optimasi, maka dia harus definisi yang ditentukan oleh user tadi itu harus melalui middleware-nya dulu ya. Dalam artian dia nanti yang menentukan clear-nya itu nanti seperti apa. Dalam artian gini, ketika sudah masuk dalam proses optimasi, itu sudah harus pada kondisi apa referensinya dan apa saja targetnya seperti itu. Contohnya misalnya kita terkait island operation event base ya, seperti itu. Kalau island operation event base ini kan simple. Dia hanya melihat berapa transfer yang hilang pada saat transfer putus. Artinya untuk referensinya kan hanya memperhitungkan dua penghantar total total MW dari dua penghantar seperti itu. Nah, artinya ini yang menjadi referensi di total, kalau ini putus maka terpisah dan jadi island kan seperti itu. Maka ini yang akan menjadi referensi, kemudian akan langsung dioptimasikan terhadap ini tadi, terhadap penyulang-penyulang atau trapo-trapo yang sudah ditetapkan tadi kan seperti itu. Nah, untuk case yang lain, maka dia ada kondisi yang lain, misalnya contohnya OLS. Kalau OLS selain parameter apa saja yang menjadi referensi real time, kemudian nanti ada satu yang merupakan nilai steady state, yaitu kira-kira ketika ada misalnya dua penghantar, totalnya adalah 140 MW ya, 140% total dua penghantar ini. Ketika trip 1 maka overload kan ya. Nah, maka di middleware-nya itu tadi user itu mendefinisikan berapa nilai steady state setelah terjadi load shedding, pengennya berapa. Artinya 140%, maka nanti ditambahin lagi ada nilai steady state yang nanti diinputkan di aplikasi ya, itu berapa. Nah, dan total itu adalah total nilai steady state ketika sudah terjadi load shedding. Misalnya tadi kan 140%, terus kemudian ada load shedding, maka bebannya berubah menjadi 100% atau 90% atau 80%, dan itu terserah user mau di berapa. Nah, maka server nanti akan mengoptimasi berapa reference dikurang nilai steady state tadi. Misalnya nih 140%, kemudian user pengennya kalau terjadi load shedding beban satu penghantar ini kembali ke 90% saja. Nah, maka 140 dikurang 90%, maka server nanti mengoptimasi misalnya menggunakan SA tadi itu dengan beban dengan reference cuma 60%, 50% seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang lain, misalnya power swing nanti ada nilai stability limitnya seperti itu. Nah, itu jadi ketika keluar dari middleware ini itu sudah hanya referensi
dan nilai target yang akan dioptimasi seperti itu. Nah, seperti apa prosesnya? Ya mungkin algoritma SA itu seperti yang tampil di PPT ya. Jadi tadi dia nanti akan mencoba mengkomunikasikan dengan menggunakan melihat temperatur dari sebaran data yang ada seperti itu. Itu mungkin Mas Rifki, kalau secara contoh kasusnya mungkin yang terakhir saya presentasikan tadi ya itu ya. Yang yang ini nih. Ini ya. Yang namun tidak tampil secara matematis ya. Ini hanya tampil secara hasil saja. Dan juga untuk apakah pernah dibandingkan dengan heuristik, metode heuristik lain? Kebetulan belum, karena terakhir kami hanya melakukan riset dengan menggunakan ini ya, greedy algorithm GA. Ya, di sini disebut GA ya. Hanya GA yang kami coba bandingkan, dan hasilnya memang GA ini terlalu rumit, sehingga pernah kami di 1000 data ini dengan laptop yang tidak disupport oleh NVIDIA grafik, itu bisa 6 hari nggak selesai ya gitu ya. Akhirnya makanya kami coba melihat simulated annealing, dan selama proses optimasi yang kami lihat, itu hasil SA itu selalu di bawah 1 MW. Jadi kami melihat bahwa ini sudah cukup optimal, sehingga kami cukupkan, tidak lagi melihat metode heuristik yang lain. Seperti itu. Mas Rifki, Pak Turahman, untuk pertanyaan pertama gimana? Iya, baik Pak. Izin menambahkan Pak ya. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, berarti untuk setiap case kita harus mendefinisikan fungsi objektif terlebih dahulu ya Mas. Betul Mas, betul. Baru nanti setelah itu metode optimasi ini yang akan digunakan untuk menghitung supaya mendekati dari apa yang kita definisikan gitu Mas ya. Ya, betul Mas. Oke, siap Mas. Untuk izin menambahkan pertanyaan lagi Pak Zainul ya, terkait pengembangan. Mas. Oh iya, terkait rencana pengembangan ke machine learning Mas. Ini juga sangat menarik Mas. Ya. Jadi kalau setahu saya itu kan di machine learning itu ada yang namanya data training set ya. Jadi banyak data yang kita perlukan supaya algoritma ini dapat belajar, supaya nanti ketika ada kejadian dia dapat menentukan target atau kesimpulan apa yang akan dia eksekusi gitu ya. Jadi yang saya tanyakan butuh berapa case atau butuh berapa lama gitu ya. Si machine learning ini memerlukan data training set itu Mas. Karena kalau kita lihat juga itu kan, kalau kita lihat di sistem Kalimantan itu kan sebuah sistem yang masih berkembang gitu ya. Jadi mungkin kejadian saat ini mungkin kedepannya juga akan berbeda gitu ya, keputusan yang akan diambil gitu ya. Jadi bagaimana kita mengakomodir, bagaimana si machine learning ini mengakomodir perkembangan sistem gitu Mas. Selain tadi yang pertanyaan pertama, berapa banyak data training set yang diperlukan, dan bagaimana si machine learning ini mengakomodir perkembangan sistem seperti itu. Terima kasih Mas. Baik, Mas Rifki, saya lanjutin. Menarik ya. Jadi terkait machine learning ya. Jadi memang ini yang menjadi, karena memang kita melihat beberapa contoh kasus ya. Kalau sistem inersianya kecil, kemudian sebaran data penyulangnya itu sangat ngacak, itu benar-benar sulit bagi sebuah server ya, atau bagi sebuah sistem optimasi itu untuk mendapatkan hasil yang optimum ya. Itu sangat sulit sekali, dan kemungkinan itu bisa didapatkan hanya dengan menggunakan metode heuristik ya. Karena dengan metode heuristik dia melakukan beberapa kombinasi. Cuman yang menjadi permasalahan adalah masalah di waktu. Nah, ide itu sebetulnya yang melatar belakangi kami mau mengembangkan kepada machine learning. Dan secara konsep tadi, kalau tadi pertanyaan Mas Rifki butuh berapa banyak data, ya sebenarnya yang kita tahu pasti semakin banyak data semakin bagus kan, seperti itu ya. Nah namun secara konsep kami menggunakan hybrid optimization. Jadi kalau lihat dari skema di sini ya, dari data ini, saya coba besarin yang ini. Nah jadi
Di server itu tetap akan ditanamkan dua optimasi ya, optimasi direct process dan juga optimasi heuristik atau simulated algorithm. Nah, dan dua-duanya berjalan paralel. Dalam artian ini berlomba-lomba siapa yang cepat dia yang eksekusi gitu. Siapa yang cepat dia yang eksekusi kan kira-kira gitu. Nah, mungkin di awal-awal ya SA akan selalu kalah. Karena apa? Karena SA kan lebih lambat, sedangkan direct process lebih cepat. Nah, cuman di ujung SA ini itu tidak langsung kita hubungkan ke target ya, tapi di ujung SA kita masukkan ke big data, kemudian kita membuatkan model machine learning-nya. Nah, di dalam model machine learning ini dengan kumpulan data SA yang tadi sengaja kita buat lambat juga biar lebih akurat ya gitu ya. Nah, tapi kan kalau 1 hari itu kan udah lumayan banyak ya kalau hitungannya detik kan. Kalau 2 hari, 3 hari. Nah, yang awal-awalnya itu mungkin case-nya itu adalah selalu diambil oleh direct random ya, maka berikutnya mungkin SA yang akan ngambil. Kenapa? Karena semakin banyak data dari machine learning ya kan, dia akan semakin pintar dan juga dia akan semakin cepat, kira-kira seperti itu. Nah, terkait metode apa yang dipakai itu masih dalam riset kami ya, karena kesimpulannya dalam machine learning itu ada 2 metode umum ya, diskriminatif atau generatif ya. Yang dalam artian ini bukan PSM ya, atau vektor PSM itu yang dalam klasifikasi ya, bukan sekedar klasifikasi. Ada data bagus kemudian diklasifikasikan, bukan seperti itu ya. Jadi machine learning ini juga dia tetap melakukan perhitungan kayak metode optimasi. Cuman makanya kita buatkan model dari machine learning-nya itu ya. Cuman memang dia setidaknya sudah mendapatkan nilai dari simulated annealing yang sudah bagus tadi, seperti itu kan. Sehingga memang nanti secara hasil itu jauh lebih akurat dan juga bisa lebih cepat, seperti itu. Itu mungkin Mas Ricky. Nah, kalau untuk terkait perkembangan sistem gimana Mas? Karena kan yang tadi saya katakan kalau machine learning kan ini belajar dari ini kejadian ya. Nah, kalau misalkan sistemnya saja sudah berkembang berubah, nah itu bagaimana kita mengakomodirnya ya? Halo? Putus-putus suaranya. Putus. Oh, hilang. Oh, Mas Agus juga putus ya. Ya, beliau memang lagi di Semarang itu. Mudah-mudahan nggak di Bukit ya. Sorry, lagi terputus tadi. Gimana? Ya. Gangguan sinyal kayaknya. Ya tadi Mas, karena machine learning itu kan belajar dari kejadian ya. Makin banyak kejadian semakin bagus. Kalau misalkan sistem berkembang, kemudian mungkin kejadian yang sekarang itu obatnya beda dengan kejadian setelah sistem berkembang. Nah, itu berarti yang baru yang akan dipakai gitu Mas ya? Betul Mas, betul. Oh, iya, iya. Jadi tetap kalau kita melihat histori pun juga kita lihat topologi sistemnya Mas ya? Ya, makanya nanti sangat tergantung kepada modelnya. Sebetulnya saya juga belum terlalu dalam ya terkait ini, karena kebetulan teman kita yang Mas Afan itu juga cukup jago untuk dalam hal statistik seperti ini ya. Jadi dan mungkin dia jauh lebih paham sebetulnya ya terkait ini. Tapi memang kira-kira secara metodenya adalah kira-kira seperti itu Mas. Jadi kita secara konsep ya, secara konsep memang nanti dipakai hibrid. Nanti artinya di awal-awal itu kemungkinan direct proses yang akan terus terpilih, tapi lama-lama ketika machine learning ini sudah semakin banyak data, semakin data-data yang bagus juga, kemudian semakin karena dia dilatih terus ya, semakin pintar juga, dan bisa jadi ketika ada satu case maka dia yang duluan ngambil, kira-kira seperti itu Mas, bukan direct proses lagi. Terima kasih banyak sharingnya Mas Agus. Baik, saya rasa cukup jelas ya Mas Rifki. Ya, yang jelas untuk saat ini yang paling optimum menggunakan algoritma simulated annealing ini ya. Adapun perbandingan dengan generic algorithm atau GA tadi dan PSA itu swarm algorithm itu kan lama ya, sudah tahun berapa ya itu. Tapi bisa juga untuk perbandingan ya, untuk menguji sejauh mana sih
efektivitas dari SA algoritma ini. Tapi saya rasa dengan banyaknya data, dengan banyaknya semakin banyak diuji, terutama ke depannya ini dengan machine learning ini akan lebih optimal hasilnya. Tapi itu ke depan nanti sudah jelaskan ini akan ada pengembangan di future ya di masa yang akan datang. Baik, ini masih ada pertanyaan kedua sebenarnya Mas Rifki ini. Mas Rifki untuk Mas Rifki. Ya, pertanyaannya gampang kayaknya. Bagaimana tingkat keberhasilan penerapan DDS di sistem Sumatera? Dari berapa kejadian yang terjadi, berapa persen sistem dapat diselamatkan menggunakan DDS? Ini kayak pertanyaannya ini apa namanya virus corona ini, berapa yang bisa disembuhkan? Berapa persen? Silakan Mas Rifki, saya rasa ada datanya ya. Kalau untuk secara ini ya statistik ya dari kejadian berapa kali untuk keberhasilannya pada dasarnya ya, secara hasil optimasinya dan kejadiannya pun belum pernah ketemu ya untuk kondisi yang ideal untuk si DDS bekerja secara optimal gitu ya. Beberapa kali kejadian itu sistem AC itu over generation. Nah, sedangkan DDS sendiri yang sudah kita terapkan itu belum mengakomodir ya kondisi over generation seperti itu ya. Nah, cuma ada sempat pernah kejadian itu di bulan April atau Oktober kalau tidak salah itu ya. Itu ada sempat kejadian itu island kita bertahan selama 6 menit ya. Bertahan selama 6 menit. Namun pada saat proses recovery-nya yang mungkin ada kendala, ya di situ yang menyebabkan island Aceh sendiri mengalami blackout. Nah, tapi kalau untuk secara perhitungan kita yakin 100% untuk DDS ini berhasil dapat berfungsi dengan baik ya, menyelamatkan sistem Aceh dari blackout. Mungkin itu jawabannya, Pak Haji. Karena Mas Rifki, sudah jelas ya? Oke, Pak Zainal, terima kasih banyak teman-teman dari Sumatera sharingnya. Ya, mungkin sedikit tambahan Mas Jainul. Oh, ya silakan sedikit 1 ya, menit. Ada satu catatan penting juga menurut saya karena dan komunikasi memang sangat penting ya. Dari hasil uji waktu kita pengujian itu kita pernah melihat bahwa ternyata walaupun seolah-olah komunikasi itu berhasil, tapi karena waktunya lama ya dalam artian mungkin kalau kita menggunakan icon ya, jaringan icon itu lagi berat misalnya ya. Dan itu ternyata berpotensi itu kiriman data yang dikirim oleh 61850 oleh server melalui 61850 ke relay itu tidak sampai ya. Jadi seolah-olah server itu sudah ngerasa saya berhasil ngirim, tapi ternyata relay tidak terima. Nah, itu salah satu permasalahan besar juga di komunikasi ya. Jadi memang dari sisi komunikasi memang selalu harus dijaga, terutama ketika memang bisa menggunakan FO dedicated, yaitu akan jauh sangat lebih baik ya untuk implementasi DDS seperti itu. Mas Agus atas tambahannya. Terakhir pertanyaan dari Mas Ikro. Bacalah. Pertanyaannya, untuk polling data metering atau arming setiap perhitungan setiap berapa detik sekali? Mas Agus atau Mas Rifki, silakan. Singkat, padat, dan jelas. Mas Rifki mau jawab duluan. Kalau secara ini ya, pooling untuk data metering atau arming ya setiap perhitungan. Sebenarnya kalau secara desainnya si server DDS ya akan selalu melakukan perhitungan setiap ada perubahan metering atau inputan perubahan dari sisi SCADA. Jadi sangat menyesuaikan dengan dari sisi SCADA untuk proses perhitungan itu di sisi server. Mungkin itu, Mas Agus ada tambahan lagi? Ya, izin menambahkan. Jadi Mas Ikro mungkin ini kita masih selalu mengembangkan ya. Jadi kemungkinan ada 3 hal yang bisa mempengaruhi kapan terjadi proses optimasi itu ya. Jadi yang pertama, kalau tanpa disetting artinya dia mengikuti pooling SCADA ya.
Artinya ketika ada perubahan SCADA, maka dia bisa melakukan perhitungan lagi seperti itu. Apa namanya ketika ada data baru dari SCADA. Yang kedua dari sisi waktu, kita juga bisa men-setting waktu mau di berapa detik ya, atau di berapa menit baru pooling, karena misalnya kecenderungan sistem itu kan agak lebih stabil lah ya, atau apa namanya mungkin load profile-nya itu hampir sama seperti itu ya, hampir sama terus misalnya, seperti artinya perubahan bebannya itu cenderungnya sangat sangat kecil gitu. Nah maka bisa dibuat dengan waktu yang agak jauh, misalnya per 5 menit baru apa, atau per berapa itu bisa dengan waktu, atau per perubahan parameter seperti itu. Itu mungkin Mas Ikro. Oke. Berarti mungkin ini Mas, kalau implementasi yang sekarang berapa Mas? Kalau yang sekarang itu karena kita di Aceh itu dia per ini Mas, per perubahan parameter. Oh, oke. Berarti dia tergantung pooling dari data SCADA-nya gitu ya? Iya. Jadi karena kan prosesnya gini sih sebetulnya. Jadi ketika pun pooling data dari SCADA itu pun apa namanya kita kan ada proses pada saat setelah optimasi. Misalnya contoh tadi ada skema 1 yang saya sampaikan tadi sekitar 21 milisecond ya. Nah, itu kan proses kirimnya. Nah, namun sebelum proses kirim itu sebetulnya si server itu melakukan ini dulu, melakukan sebelum optimasi dia melakukan uji kontrol. Kira-kira relay ini bisa dikontrol atau enggak. Soalnya kalau ternyata di awal udah nggak bisa dikontrol, itu harus langsung dikeluarkan. Jangan sampai nanti membuat optimasi jadi ngulang lagi, kan kira-kira seperti itu. Jadi sebelum optimasi dia kirim kontrol dulu, oh ternyata ready nih, baru dia hitung. Nah, tapi kalau yang nggak ready langsung dia keluarkan, baru dia optimasi. Nah, nanti baru pada saat sudah ada hasilnya, baru dia kirim. Nah, kirim ini kan kalau kita menggunakan jaring icon ini kan berubah-ubah terus nih. Ya, kadang cepat, kadang lambat misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau ada masalah jaringan misalnya, dia akan coba terus kirim sampai 10 kali. Kalau gagal maka dikeluarkan. Dikeluarkan artinya balik lagi ke optimasi. Artinya dia akan optimasi lagi dengan tetap juga mengambil data baru dari pooling lagi. Seperti itu kira-kira Mas Iko. Oke, mungkin tambah juga ya. Kalau untuk yang di Sumatera sendiri, dia sendiri dia pakai core FO sendiri atau apa tergantung dari icon aja ya? Gimana? Untuk saat ini yang Aceh kita masih yang dari icon, Mas. Oke. Ya, kita berharap sistem Sumatera pun terkait komunikasi pun semakin baik, jadi bisa FO juga ke depannya. Oke, masih Mas Agus, masih Pak Jeno. Siap. Masih Mas Ikro, selalu baca artikel sehingga banyak pengetahuan yang kita peroleh dari Mas Ikro. Baik, Mas Rifki, Mas Agus, saya rasa masih ada waktu 2 atau 3 menit ini. Pertanyaan terakhir ini dari Bubble kembali ya. Ini dari Mas Aditya dari UPK Bubble. Bertanya mengenai kontingensi UGS di DDS, bagaimana optimasi dan algoritmanya. Silakan Mas Agus atau Mas Rifki. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, ini Mas Rifki saya yang jawab ya. Ya silakan Mas. Oke, Pak Adit ya. Jadi OGS dan OLS ini artinya secara apa ya namanya, secara formula sama ya. Artinya kita memang buatkan satu fitur untuk ketika memilih jenis defense scheme ada OLS dan OGS. Nah, nanti di dalam pendefinisiannya user nanti akan diberikan inputan referensi yang dia berdasarkan data metering, artinya data SCADA, dan juga data statis yang dia harus mendefinisikan. Artinya gini, misalnya Pak Adit mau buat OGS di sisi air Anyer, Pangkal Pinang, misalnya seperti itu ya. Nah, artinya di saat ada misalnya kondisinya ini ada potensi overload seperti itu, dan dia hanya membaca yang mempengaruhi
apa namanya, yang mempengaruhi overload itu ada beberapa misalnya. Selain penghantar, ada juga pembangkit dan semua data metering pembangkit dan penghantar itu bisa diambil. Nah, maka semuanya itu bisa dimasukkan. Semuanya bisa dimasukkan, artinya apa namanya, baik itu data penghantar, kemudian data pembangkit misalnya. Nah, yang berpotensi bisa menyebabkan overload ya, itu semuanya bisa dimasukkan di data referensi nantinya seperti itu. Nah, tinggal nanti di kontingensinya adalah artinya di sisi relay itu kan dia mendefinisikan seperti apa. Misalnya karena trip pembangkit ya kemudian menyebabkan overload atau karena trip penghantar kemudian menyebabkan overload, itu menjadi satu kontingensi tersendiri ya seperti itu ya. Nah, dan itu bisa berbeda secara skema, itu bisa dibilang ada skema trip pembangkit, skema trip penghantar seperti itu. Nah, itu di sisi konfigurasi logik tadi yang disampaikan Mas Rifki tadi seperti itu. Nah, nanti di sisi servernya tadi selain data referensi tadi ada satu data statis yang perlu didefinisikan oleh user ya. Kalau misalnya Pak Adit nih, misalnya penghantar tadi, nah maka Pak Adit perlu mendefinisikan ketika trip satu penghantar kemudian itu menyebabkan overload sehingga perlu melepas pembangkit di belakangnya ya. Nah, maka dari perhitungan dua data penghantar ini tadi itu perlu memasukkan data steady state ya. Artinya mendefinisikan seandainya nih ini trip 1, maka yang sebelumnya tadi masing-masing 70% ya, masing-masing 70 atau 60%. Nah, dan ini sudah overload ya, sudah OCR sudah kerja. Nah, jadi ketika trip 1 ya, maka Pak Adit harus mendefinisikan kira-kira kalau ini di load shedding, ini harus kembali ke berapa persennya. Kalau tadi 120% kalau ini hilang, nah maka pengen optimalnya itu kayaknya di 100% aman lah, nggak bakal overload. Nah, misalnya, maka didefinisikan di nilai steady state-nya itu 100% seperti itu. Sehingga nanti servernya akan mengoptimasi 120% dikurang 100%. Sehingga nanti 20% itulah yang akan dicarikan pembangkit mana yang sesuai dengan 20% tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak Adit. Jadi ketika ada itu armingnya sudah masuk, ketika ada CD status penghantar itu trip, maka dia akan langsung melepas pembangkit tersebut dan akan mengembalikan penghantarnya ke 100% pembebanan. Demikian Pak Adit, Mas Jainul. Gimana Mas Aditya? Saya rasa sudah jelas ya Mas Adit. Iya, sangat lengkap sekali Pak Jainul. Berarti tidak ada lagi sensing frekuensi Mas Agus ya? Karena algoritma tadi sudah ya. Betul Pak. Ya, karena memang sebetulnya di satu sisi kan ketika ada OGS maka otomatis ada ketika trip pembangkit sebenarnya frekuensi pasti turun ya. Ya pasti turun ya. Nah, apa namanya? Itu juga bisa dikombinkan, artinya kita bisa menerapkan UVLS dengan salah satu kontingensinya trip